لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang ucapan Syekhul Islam bahwa yang dibahas oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah sepanjang zaman adalah yang berbeda. Yang berbeda, bukan yang sama. Ini tidak seperti ucapan orang-orang hizbiyin, harakiyin. Udahlah, kita bahas yang sama-sama. Ngapain kita bahas perbedaan? Justru ulama Ahlus Sunnah membahas yang berbeda. Kalau sudah sama, ngapain dibahas? Ya. Subuh 2 rakaat, perlukah dibahas bertele-tele, berpanjang-panjang? Enggak perlu. Seluruh kaum muslimin di muka bumi ini sepakat. Salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, tawaf sa'i 7 kali. Ngapain dibahas bertele-tele, berpanjang-panjang? Udah benar semua, udah sama semua. Justru yang dibahas itu yang berbeda. Orang mau sholat, ada yang langsung takbir Allahu Akbar, ada yang pakai usolli dulu. Ini dibahas. Nah, mereka tidak. Ngapain dibahas? Justru ulama Ahlus Sunnah dibahas. Yang benar yang mana? Atau kalau terlalu berat ya, mendengarkan kata yang benar yang mana, berarti kan yang lain salah. Udahlah, yang mudah-mudahan mereka mau terima. Ya. Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat yang mana? Masuk bahas seperti ini nggak boleh. Masuk bahas seperti ini tercela. Kira-kira Rasul dan para sahabat yang mana ya? Kalau sholat, langsung takbir Allahu Akbar, apa pakai usolli dulu? Nah, kita ingin mengikuti Rasul dan para sahabat. Karena itu memang perintah Al-Quran, perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau kita tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat, kita diancam. Apa ancamannya dalam surat An-Nisa? Masih ingat? Ancaman bagi kaum muslimin. Kaum muslimin ini bukan orang kafir. Orang kafir udah jelas. Mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Ini ancaman bagi kaum muslimin yang tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat. Apa ancaman dari Allah? Nuwallihi ma tawalla. Akan kami palingkan kemana dia mau berpaling. Kalau dia cenderung ke aklani, sudah. Kami palingkan sekalian. Merasa benar dalam aklani. Mu'tazilah. Kalau dia cenderung ke Syi'i, Rafidah, ya sudah. Nuwallihi ma tawalla. Akan kami palingkan kemana dia mau berpaling. Kan ngeri. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sementara hidayah ilmu sudah sampai. Nih Rasul mengawali salat dengan Allahu Akbar. Enggak pakai usolli. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat sama. Ya, tapi dia enggak mau. Malah ngikutin si A, si B, si C, si D yang jelas bukan Rasul dan para sahabat. Ulama-ulama besar, tokoh-tokoh Islam. Masuk mereka salah. Ya Rasul dan para sahabat. Apa salah? Beda dengan Rasul dan para sahabat, ya harus dikatakan salah. Karena ancamannya tadi.
Ya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Jalannya orang-orang muslim, mukmin dan muslim sama dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sama dengan fakir dan miskin. Apa? Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau berkumpul maka berpisah, kalau berpisah maka berkumpul. Sudah sering kita bahas ini. Dan mereka tidak mau mengikuti jalannya orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang muslim di sini siapa? Imam Syafi'i? Bukan. Imam Bukhari? Bukan, belum pada lahir. Ketika ayat ini turun, siapa kaum muslimin waktu itu yang sedang hidup? Siapa lagi kalau bukan sahabat? Hasan Basri saja belum lahir. Tawus, Atha bin Abi Rabbah, Mujahid belum ada. Masih berada di rahim ibu mereka masing-masing atau di sulbi ayahnya, belum lahir. Ya. Apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Syekhul Islam dan seterusnya belum ada. Maka yang dimaksud wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mereka tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Yang dimaksud di sini adalah mereka tidak mengikuti sahabat. Ngikutin Rasul nggak mau, ngikutin sahabat nggak mau. Nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling. Nuwallihi, bukan nuwallihi. Artinya ini Jawa. Ya, dari syarat tadi. Artinya sebuah kepastian. Majzum kan? Huruf syaratnya kan man. Mayyusyakikir Rasulah tadi. Tidak mau mengikuti Nabi, menyelisihi Nabi, berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berbeda dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Ini satu contoh. Usolli apa tidak? Sementara masih ada berapa contoh lagi? Berapa contoh lagi? Ratusan, mungkin ribuan yang harus dengan metode ini. Dulu Rasul dan para sahabat begitu apa tidak? Ibadah mahdoh ya? Ibadah mahdoh ya? Ghairu mahdoh tidak? Ghairu mahdoh tidak? Ya. Sodakoh pulsa misalnya. Berhaji naik pesawat, tidak naik unta misalnya. Tentu tidak masuk di sini. Rasul dan para sahabat naik pesawat apa tidak? Rasul dan para sahabat pernah enggak sodakoh pulsa? Ya. Itu ghairu mahdoh. Ini yang mahdoh. Ya. Tidak ada ibadah mahdoh yang belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Tidak ada. Tidak ada. Sebutkan contohnya, mana ibadah mahdoh yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Kalau ada, ya bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Kalau ada, enggak boleh ada. Ini satu contoh di antara ribuan contoh. Pernahkah Rasul dan para sahabat berjamaah salat tarawih 2 kali? Pertama, habis salat Isya, sepertiga malam yang awal. Kedua, nanti menjelang sahur, sepertiga malam yang akhir. Pernahkah Rasul dan para sahabat melaksanakan seperti itu? Kalau pernah silakan, kalau tidak jangan. Bagaimana kita beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Di satu masjid ya, jamaahnya sama, kecuali beda barangkali ya. Jamaahnya itu juga. Dan jelas lebih dari 11 ya kan. Nah, termasuk Rasul dan para sahabat bikin sutroh enggak itu di masjid itu? Ada sutrohnya enggak? Bikin sutroh-sutroh khusus. Ini kan bagian dari ibadah mahdoh, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat di tanggal 12 Rabiul Awal, di 27 Rajab,
di 17 Ramadan, di 1 Muharram. Apa? Adakah Rasul dan para sahabat puasa khusus di bulan Rajab? Adakah mereka melakukan sesuatu yang khusus, bacaan khusus di bulan Rajab? Kalau tidak ada, jangan. Nah, khusus Rajab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengumpulkan hampir seluruh hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Bulan Allah begini, begitu, dan seterusnya. Dan menurut penelitian beliau tidak ada yang sahih satupun. Semuanya dhaif atau maudhu. Kecuali satu, apa? Bahwa bulan Rajab adalah bulan haram. Bulan Rajab adalah bulan haram. Itu saja. Sama dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berurutan, tambah satu lagi Rajab. Ada 4 bulan haram. Keharaman bulan-bulan ini sudah dinyatakan oleh Allah di awal-awal Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya di 4 bulan ini tidak boleh mengadakan peperangan. Ya. Dan ini dijalankan betul, ditaati betul oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan nenek moyangnya. Hingga ketika mereka ada seseorang yang dendam kepada seseorang karena ayahnya dibunuh. Dia cari-cari mau membunuh. Pas ketemu, pas bulan haram. Ya, tidak berani membunuh. Ya. Taulah kita bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, dan nenek moyangnya itu beragama. Itu menyembah Allah. Itu mencintai Allah. Tapi penuh dengan bid'ah. Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya cinta kepada Allah. Al-Quran menjadi saksi. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu mencintai berhala-berhala itu. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah. Cuman bukan Allah doang yang dicintai. Lata, Uzza, Hubal, Manat, berhala-berhala itu juga dicintai. Lalu apa bedanya kita yang cinta kepada Allah, tapi cinta juga dengan kuburan-kuburan keramat. Cinta juga dengan keris-keris. Cinta juga dengan tempat-tempat keramat. Apa bedanya dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Dalam hal ini ya. Dalam hal ini. Selain itu tidak ada. Tidak ada puasa khusus, tidak ada sholat khusus, tidak ada bacaan khusus di bulan Rajab. Dan seterusnya. Justru pelajaran kita dalam rangka ini. Tentu wabil khusus dalam masalah tauhid, akidah dan manhaj. Bukan masalah usolli, bukan masalah nawaitu, bukan masalah berapa jumlah rakaat, ya. Itu tambahan saja inti pelajaran kita karena kitab tauhid intisar ini masalah akidah dan manhaj. Mana yang beda nih? Itu yang dibahas. Yang sama sekali lagi nggak dibahas. Allah itu jumlahnya cuma 1, tidak 2, tidak 3, tidak 4. Ini nggak dibahas. Seluruh kaum muslimin di muka bumi ini nggak ada yang mengatakan Allah itu jumlahnya ada 2, ada 3, ada 4, nggak ada. Semuanya sepakat bahwa Allah itu jumlahnya cuma 1. Yang nggak sepakat apa? Yang beda apa? Ada sesuatu selain Allah yang memiliki sifat seperti Allah. Ini yang dibahas oleh Ahlus Sunnah. Ini yang dikikis, ini yang diperangi. Jangan sampai ada seorang muslim meyakini ada manusia, ada benda, ada malaikat, ada nabi yang mempunyai sifat mirip-mirip dengan sifat Allah. Apa? Memberi rizki. Ya. Keris saya ini nih,
jimat saya ini nih, nah, kalau saya lupa memandikan tiap malam Jumat Kliwon misalnya, dagangan saya kurang laris. Nah, lihat. Berarti keris itu bisa memberikan rizki, bisa membuat laris dagangan. Padahal yang bisa memberikan rizki, yang bisa membuat dagangan laris, cuman satu. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Berarti dia mensifati keris itu mirip dengan sifat Allah. Ini yang dikikis oleh Ahlus Sunnah. Apakah saudara kita yang syirik itu mengatakan keris saya ini Tuhan, Allah Tuhan, keris saya juga Tuhan. Ngomong begitu enggak kira-kira? Enggak. Mereka mengatakan dengan lancang, dengan terang, dengan dahsyat, mengatakan bahwa Tuhan ya satu Allah. Tapi kenyataannya dia mensifati keris itu seperti sifat Allah. Bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan. Adakah yang bisa menahan hujan selain Allah? Enggak ada. Enggak ada. Antum jangan mau dibohongi. Orang yang mau dibohongi, kena dibohongi, itu melihat satu contoh, dua contoh, iya tuh. Setelah Mbah Bulan ini nusuk-nusuk cabai merah, ya, tadinya mendung-mendung, hilang jadi terang lagi. Pindah ke sono mendungnya, hujannya. Ya. Ini kazab, ini dusta, ini bohong, dibohong-bohongi. Ya. Apa yang kita yakini dari Al-Quran dan Sunnah, jangan sampai goyah hanya karena satu kenyataan, dua kenyataan, tiga kenyataan, bahkan 1000 kenyataan kita tolak. Ya. Seandainya ada 1000 percobaan minuman yang kemasukan lalat, lalu lalatnya dicelupkan sekalian, kemudian airnya diminum, 1000 percobaan, 1000 sakit perut, 1000 orang sakit, maka batalkah sabda Nabi? Tidak. Tidak. Kalau mau dibahas, sahihkah sabda Nabi itu? Boleh. Kalau itu sudah sahih dari Nabi SAW, yang meriwayatkan juga imam-imam ahlul hadis, kita bisa apa? Agama ini keyakinannya, tidak perlu pembuktian. Ya. Kalau itu ada bukti, itu hadiah dari Allah, betul kan? Nah, tambahan nikmat. Ketika tidak terbukti, sudah. Nanti buktinya di akhirat. Namanya juga agama, keyakinan. Wa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhlukin. Lihat. Dan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Kenapa ini disebut? Kenapa tidak mengatakan bahwa Jibril itu malaikat Allah, Mikail itu malaikat Allah? Kenapa membahas Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalamullah, dan ini diteriakkan dengan lantang? Kenapa? Kenapa? Karena muncul ahlul kalam, falasifah, yang meyakini, mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Diawali dengan ucapan yang hak. Apa? Selain Allah, pasti makhluk. Selain Allah, pasti makhluk. Nah, Al-Quran ini Allah bukan? Ya bukanlah. Maksud Al-Quran Allah, berarti kita menyembah Al-Quran dong. Menyembah Allah. Ya. Nah, karena Al-Quran bukan Allah, berarti Al-Quran makhluk. Ya. Firqah-firqah dolal umumnya diawali dari situ. Satu kalimat hak direnungkan, dihayati, lalu disimpulkan dengan kesimpulan lain, jadilah sesat. Rata-rata begitu. Beda dengan Ahlus Sunnah. Beda dengan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dikumpulkan semua keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, kumpulkan. Maka hafalkan dulu Al-Quran 30 juz itu. Hafalkan dulu ribuan hadis Nabi. Baru ngomong. Baru bahas. Ini tidak.
baru tahu beberapa ayat, baru tahu beberapa hadis, langsung dibahas, lalu berani menyimpulkan. Beda dengan para sahabat. Beda dengan para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama ahlus sunnah. Hafalkan dulu Al-Quran 30 juz. Dan bukan sekedar lafaz, tapi maknanya, maksudnya. Kemudian ribuan hadis, baru bicara. Ini tidak. Baru tahu bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Kalimat ini hak. Karena Al-Quran bukan Allah, berarti Al-Quran makhluk. Dia lupa bahwa Al-Quran datang dari, Al-Quran muncul dari Allah. Apa iya muncul dari Allah kok makhluk? Berarti muncul makhluk dari Khalik. Aneh. Keliru. Batil. Sesat. Ya. Seluruh makhluk yang terbesar, aras, kemudian kursi, kemudian langit, bumi, planet, segala macam, itu muncul dari Allah? Tidak. Itu semua pisah dari Allah. Maka salah satu sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, terpisah dari seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang menempel dengan Allah. Al-Quran nempel apa tidak? Jelas nempel, keluar dari Allah. Yang pertama kali mendengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Yang pertama kali mendengar kalimat ini siapa? Siapa? Jibril. Mendengar dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi pertama kali muncul Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Yasin wal Qur'anul idza waqa'atil waqi'ah, dan seterusnya. Itu muncul dari diri Allah. Tapi jangan bilang keluar dari mulut Allah. Nggak ada lafaz mulut Allah. Kita nggak boleh ngarang. Semuanya harus berdasarkan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Ini ayat, ini hadis. Maka mengatakan keluar dari mulut Allah tidak boleh. Ya, ada di genggaman tangan Allah. Boleh nggak? Boleh, emang ada ayatnya, ada hadisnya. Ya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah kita yang sedang salat. Bolehkah? Boleh, ucapan Nabi SAW. Jadi intinya berbicara tentang Allah tidak boleh ngarang, tidak boleh dengan ra'yu, tidak boleh dengan logika. Semuanya harus berdasarkan wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran ini keluar dari diri Allah. Bagaimana sesuatu yang keluar dari diri Allah disebut makhluk? Aneh. Bukan makhluk. Jika Al-Quran makhluk, maka Nabi telah mengajarkan doa kepada kita, doa syirik. Doa musyrik. Berlindung kepada makhluk, syirik apa tidak? Syirik. Aku berlindung dengan Jibril, syirik. Aku berlindung kepada Rasulullah, syirik. Aku berlindung kepada penunggu hutan ini. Ya. Yang dimaksud bukan Allah, syirik. Aku berlindung dengan Al-Quran. Ada enggak kalimat itu? Ada enggak? Ada. Nabi yang mengajarkan. A'udzu bika limatillahi tammati bin syarri ma khalaq. Ini doa syirik. Kalau Al-Quran itu makhluk, ini doa syirik. Mustahil Nabi SAW mengajarkan doa syirik. Aku berlindung kepada apa? Kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah ada di mana? Al-Quran. Aku berlindung dengan Al-Quran. Bolehkah? Boleh. Syirik? Tidak. Bertauhid. Karena Al-Quran itu firman Allah. Bukan makhluk. Maka berlindung dengan Al-Quran boleh. Tidak syirik. Tidak bisa dipisahkan antara Allah dengan Al-Quran. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu muncul dari diri Allah. Lalu diterima Jibril. Oleh Jibril disampaikan kepada Nabi SAW. Oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat. Oleh para sahabat disampaikan kepada
para tabi'in, oleh para tabi'in disampaikan kepada atba'ut tabi'in, terus sampai kita semua. Seperti hari ini. Nanti satu ketika akan kembali. Ya, para sahabat jelas sudah pada meninggal. Para tabi'in, atba'ut tabi'in sudah meninggal. Sekarang yang hidup kita ini. Menerima Al-Quran diawali oleh manusia-manusia, para sahabat dari tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kita semua nanti pada satu ketika akan kembali lagi kepada Allah dalam satu dalam satu malam. Bukan seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, seabad, 2 abad, tidak. Satu malam hilang. Satu malam itu pulang Al-Quran. Pulang kembali ke Allah, naik kembali kepada Allah. Di muka bumi sudah tidak ada Al-Quran lagi. Minas sudur wa minas sutur. Baik yang ada di dada-dada kaum muslimin berupa hafalan ayat-ayat Al-Quran atau di tulisan. Di tulisan mushaf-mushaf tidak ada bayad. Mushaf-mushaf yang ada itu menjadi putih. Tulisannya hilang. Itu terjadi dalam satu malam. Kenapa? Karena Al-Quran datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa annahu ta'ala yura fil akhirati. Dan bahwasanya Allah nanti di akhirat akan bisa dilihat dengan mata kepala kita. Akan bisa dilihat. Seperti kalian melihat bulan purnama di malam yang tidak ada kabut, tidak ada awan. Cerah. Jelaskah? Jelaskan. Menyilaukan? Tidak. Berdesak-desakan? Tidak. Ya. Tidak seperti kita melihat sesuatu, nonton orang melihat sesuatu, banyak dari kita harus berdesak-desakan. Melihat wajah Allah tidak harus berdesak-desakan dan tidak menyilaukan, dan ini puncak kenikmatan surga. Setelah merasakan kelezatan hidangan-hidangan surga, pemandangan surga, bidadari surga, begitu melihat wajah Allah, semuanya menjadi kecil. Kenikmatan terbesar. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Karena melihat wajah Allah langsung, tanpa perantara. Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah menolak sabda Nabi ini. Mustahil. Enggak mungkin wajah Allah kok bisa dilihat. Lihat. Ahlus sunnah tidak pernah menolak sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Seaneh apapun, ajaib sekalipun. Kalau itu sabda Nabi, Ahlus sunnah tidak menolak. Walaupun aneh sekali. Jika mereka menolak atau sedikit mentakwil, sebagaimana Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, maka salah tetap salah. Keliru tetap keliru. Sulit. Bukan sulit ya. Nggak bisa. Atau mustahil. Hari ini kita dapati seorang ulama sekaliber Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Ini ucapan para ulama ya, bukan ucapan saya. Tetapi beliau manusia. Manusia biasa, bukan nabi, tidak maksum. Maka seandainya beliau berdua salah dalam 1-2 permasalahan, wajar. Tidak mustahil. Salah satu kesalahan beliau berdua
yaitu sedikit mentakwil sifat-sifat Allah. Sedikit ya, tidak fanatik, tidak seperti Ibnu Abi Duat misalnya, tidak seperti Khalifah Al-Ma'mun misalnya, tidak seperti firqah-firqah dolal. Artinya membahas sebuah hadis tentang betis Allah misalnya, tentang Allah tertawa misalnya, sedikit mentakwil, habis itu ditinggalkan. Tidak membahas dengan panjang lebar sampai berjilid-jilid kitab untuk mempertahankan pendapatnya bahwa Allah tertawa yang dimaksud adalah anu misalnya. Enggak. Kalau Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Jahmiyah itu menulis kitab berjilid-jilid untuk membela madhab mereka bahwa Allah tidak punya wajah, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam dan seterusnya. Itulah firqah. Adapun beliau berdua tidak. Memang tergelincir tapi sedikit, tidak membelanya dan tidak membahas dengan panjang lebar. Dan para ulama, wabil khusus Syekh Salim bin Eid Al-Hilali memberikan udzur, memberikan alasan khusus kepada Imam Nawawi ya, kenapa beliau sampai tergelincir seperti itu. Ya. Yang pertama, keadaan, masa, zaman, waktu itu. Waktu itu terjadi subhat yang luar biasa di muka bumi, ya nggak jauh beda dengan hari ini. Hari itu hampir-hampir seluruh kaum muslimin berpendapat bahwa Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah. Ya mirip-mirip kaum kita hari ini di negeri kita ini. Padahal kan jelas bukan. Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah bukan Asy'ariyah. Bagaimana Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah? Sementara Rasul dan para sahabat kenal Asy'ariyah apa tidak? Jelas tidak kenal. Ahlus Sunnah kan Rasul dan para sahabat. Manusia-manusia termulia, manusia-manusia yang paling benar dalam agama ini. Maka lingkunganlah yang mempengaruhi beliau. Tapi walillahil hamd, beliau berdua tidak fanatik tadi. Yang kedua, Imam Nawawi sibuk dengan hadis, sibuk dengan fikih. Maka berbicara tentang hadis, berbicara tentang fikih, usul fikih, luar biasa beliau. Hanya masalah akidah, tauhid, agak kurang. Ya. Habis waktu beliau, sibuk waktu beliau di fikih, di hadis. Kemudian seluruh tulisan beliau itu semuanya diterbitkan. Ini yang menjadi masalah. Jadi kita harus tahu bahwa tidak semua tulisan ulama itu boleh diterbitkan, boleh dibaca oleh siapapun. Harus ada orang-orang khusus. Oh ini pantas diterbitkan, oh ini jangan. Begitu juga ceramah-ceramah. Ada yang memang untuk didengarkan oleh umum, ada yang jangan. Ya. Kaidah ini banyak tidak difahami oleh sebagian kita atau sebagian besar kita. Maka terjadilah apa yang terjadi. Sedang antum saksikan hari ini. Karena kaidah ini mereka nggak faham. Dikiranya mentang-mentang baik, maka boleh semua disebarkan. Terjadilah apa yang terjadi. Ya, padahal baik itu. Ya kan? Memporak-porandakan berhala baik apa tidak baik? Ada berhala disembah-sembah nih, baik apa tidak baik? Ya tentu baik. Ya. Tapi haruskah dipertontonkan? Dia kan? Lihat
Saya nih orang seluruh Indonesia, kalau perlu sedunia lihat saya nih. Ini kan kemusyrikan nih. Saya obrak-abrik. Haruskah seperti itu? Ya, ada siasah, ada sesuatu. Ketika Nabi Ibrahim memporak-porandakan berhala-berhala itu, disisakan satu, lalu Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang memporak-porandakan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya. Mau apa kalian? Betul nggak? Gitu nggak? Nabi Ibrahim begitu? Enggak. Nabi Ibrahim nggak bilang saya. Anda semua mau apa? Enggak. Justru Nabi Ibrahim malah ngajak mereka berpikir. Coba tanyakan sama yang besar, yang paling besar itu. Dia nggak porak-poranda, dia masih tegak berdiri. Barangkali dia yang ngamuk, yang kecil-kecil dihancurkan. Ya, Nabi Ibrahim nggak mengatakan saya. Ini sebuah pelajaran besar bahwa perbuatan baik, perbuatan hak, tulus, ikhlas bukan berarti harus dipertontonkan. Bukan berarti harus ditampakkan di hadapan kaum muslimin. Ya. Itu Nabi Ibrahim. Apalagi kita. Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, bahkan ulama juga bukan. Tapi sok-sokan. Ya. Maka ini harus difahami. Mana yang perlu disampaikan kepada seluruh kaum muslimin secara umum, mana yang tidak. Kaidah-kaidah seperti ini harus difahami. Khilafan lil jamiyati minal mu'tazilati wa ghairihim. Ini berbeda dengan orang-orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah ini bagian dari Mu'tazilah. Ada satu firqah besar. Yang dari firqah itu muncul firqah lagi. Ya, salah satunya Mu'tazilah. Maka Qadariyah bagian dari Mu'tazilah. Jahmiyah bagian dari Mu'tazilah. Intinya mereka berpikir menggunakan akalnya, nuraninya, logikanya dalam meyakini hal-hal yang gaib. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ketika meyakini hal-hal yang gaib sudah berhenti sampai di situ. Tidak takalluf. Ini maksudnya apa? Ini pengertiannya apa nih? Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ini maksudnya apa ya? Ahlus Sunnah tidak. Mu'tazilah iya. Berpikir dan harus mendapatkan jawaban. Karena mereka sangat mendewa-dewakan akal. Jadi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, semua harus masuk akal. Harus bisa dicerna oleh akal. Bisakah kita mencerna ayat hadis tentang wudu, tentang tayamum, tentang melempar jumrah? Tentu tidak bisa. Mereka memaksakan diri. Takalluf. Ya. Jadilah mereka mengatakan kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah bukan khalik lagi. Berarti Allah menjadi makhluk. Karena bisa dicapai oleh panca indera. Mereka pakai dalil. La tudrikuhul absar. Tidak bisa Allah itu, Tuhan itu dicapai oleh pandangan mata. Jelas ayatnya. Mereka lupa yang dimaksud ayat itu adalah di dunia. Di dunia betul, jangankan kita. Jangankan ulama, para wali, sahabat, para nabi saja pernah melihat Allah apa belum? Belum. Dunia. Ini kan akhirat. Ya, mereka menyamakan antara dunia dengan akhirat.
Oleh karena itu, ketika Nabi memperingatkan tentang bahaya Dajjal yang mengaku aku adalah Allah, sembahlah aku. Nabi bilang, tidak mungkin kalian melihat Allah. Allah tidak mungkin bisa dilihat selagi kalian masih hidup di dunia. Selagi masih hidup di dunia, tidak mungkin bisa melihat Allah. Allah hanya bisa dilihat ketika kita sudah mati. Penglihatan yang nikmat ketika kita insya Allah sudah masuk surga. Walaupun di padang mahsyar Allah menampakkan dirinya, tapi bukan pemandangan yang indah. Yang ada justru mereka takut. Ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah dan para malaikat bersaf-saf bersama Allah apa? Datang. Terlihat ini. Tapi mereka ketakutan luar biasa. Beda dengan Allah tampakkan wajahnya nanti di surga, disaksikan oleh kaum muslimin dan bahagia. Nikmat, lezat. Kalau di padang mahsyar tadi penuh dengan ketakutan. Wallahu a'lam. Ya, azan dulu silakan. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.